Silabel atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suku kata. Suku kata atau silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Demikian kata Wikipedia. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas, yang pada umumnya terdiri atas beberapa fonem. Referensi yang lain menyebutkan bahwa silabel merupakan satuan bunyi yang ditandai oleh bunyi yang paling nyaring, yang dapat disertai atau tidak disertai oleh bunyi lain di depannya, di belakangnya, atau sekaligus di depan dan di belakangnya. Silabel juga diartikan sebagai runtunan bunyi bahasa yang menjadi wujud dari ujaran, serta dapat disegmentasikan berdasarkan jeda dan tekanan yang ada pada bunyi itu, sehingga menjadi satuan-satuan bunyi tertentu. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa silabel merupakan sebuah unit pembentuk kata yang terdiri dari satu atau beberapa urutan fonem dalam satu hembusan nafas, ditandai dengan bunyi paling nyaring, serta dapat disegmentasikan berdasarkan jeda atau tekanan terhadap bunyi-bunyi tersebut. Untuk mengetahui kebenaran dari proposisi-proposisi tersebut, Anda dipersilakan untuk menonton video ini sampai selesai dalam kelas ekstensi bersama saya, Stefani Homena. Berdasarkan simpulan yang terdapat pada intro video, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi untuk mengenal silabel itu seperti apa. Saya mencatat setidaknya ada 4 hal yang perlu kita ketahui untuk mengenal seperti apa silabel itu. Yang pertama, silabel terdiri dari sebuah fonem atau beberapa urutan fonem. Yang kedua, silabel direalisasikan dalam satu hembusan nafas. Yang ketiga, silabel memiliki bunyi yang paling nyaring. Dan yang terakhir, silabel dapat disegmentasikan berdasarkan jeda dan tekanan yang terdapat pada bunyi-bunyi tersebut. Untuk menguji proposisi-proposisi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur silabel. Dan saya menggunakan acuan sebagaimana yang disampaikan oleh Roger Luss dalam bukunya yang berjudul Phonology: An Introduction to Basic Concept. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa silabel terdiri atas onset dan rhyme. Sementara rhyme juga terdiri atas peak dan coda. Onset merupakan awal bunyi dalam satu silabel. Kemudian rhyme yang terdiri atas peak dan chord. Peak sendiri adalah puncak sonoritas atau puncak kenyaringan, sementara coda adalah bunyi terakhir dalam sebuah silabel. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang struktur ini, saya telah membuatkan sebuah contoh, sebuah kata yang terdiri dari satu silabel, yakni kata jam. Kalau Anda lihat pada slide yang akan muncul pada video ini merupakan, bisa Anda lihat ada tanda seperti ini, ada O, kemudian ada sedikit garis yang di atas. Ini merupakan silabel atau lambang silabel, kemudian di bawahnya ada onset, kemudian rhyme, di bawahnya ada peak dan coda. Nah, di sini onset diisi oleh konsonan, peak oleh vokal, dan coda oleh konsonan. Kita lihat pada bunyi onset ada konsonan J, kemudian bunyi peak atau pada struktur peak ada bunyi vokal A, dan pada coda ada konsonan nasal bilabial M. Nah, ketika ini digabung menjadi jam. Di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh kata yang disusun berdasarkan kaidah fonotaktik silabel dalam bahasa Indonesia. Jadi, dalam bahasa Indonesia setidaknya ada 11 struktur silabel, ya. Yang pertama ada bunyi vokal, kemudian struktur kedua terdiri dari vokal konsonan, yang ketiga terdiri dari konsonan vokal, yang keempat adalah konsonan vokal konsonan, yang kelima ada konsonan vokal konsonan konsonan, kemudian yang keenam ada konsonan vokal konsonan konsonan konsonan, yang ketujuh ada konsonan konsonan vokal, yang kedelapan ada konsonan konsonan vokal konsonan, yang kesembilan ada konsonan 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 vokal,
Yang ke-10 ada konsonan, konsonan, konsonan vokal, konsonan. Dan yang terakhir ada konsonan, konsonan vokal, konsonan, konsonan. Memang kaidah fonotaktik ini tidak semuanya berasal dari bahasa Indonesia. Ada beberapa kata, bahkan sangat banyak kata, khususnya kaidah fonotaktik mulai dari nomor 6 sampai nomor 11 itu kebanyakan adalah kata-kata yang berasal dari kata serapan atau kata-kata dari bahasa asing. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat membuat bagan mengenai silabel berdasarkan contoh-contoh kaidah fonotaktik yang ada di sini. Nah, di sini saya mengambil contoh pada kaidah fonotaktik yang pertama, yaitu satu silabel yang hanya terdiri dari vokal saja, yakni amal. Di sini sudah ada bagannya. Kita lihat amal itu terdiri dari dua silabel, yakni a dan mal. Nah, di sini posisi A menjadi puncak dari silabel atau menduduki posisi peak, ya. Sementara onset dan koda adalah bunyi siro, ya. Kemudian silabel yang kedua atau mal terdiri atas onset me, kemudian peak vokal a, dan yang terakhir ada koda l. Kalau kita lihat dari contoh ini, baik silabel pertama maupun silabel kedua, ya khususnya untuk silabel kedua ya, yakni mal, di situ keberadaan vokal a dalam silabel itu bukan hanya sekedar kita taruh saja berdasarkan urutan, ada onset, peak, kemudian koda. Karena di situ ada 3 urutan bunyi, kemudian kita menaruh me pada onset, kemudian vokal a pada peak, kemudian le pada koda. Tidak seperti itu ya. Karena yang menjadi puncak silabis ya, puncak silabis dari sebuah silabel itu kebanyakan adalah bunyi-bunyi vokal. Kenapa bunyi vokal? Karena bunyi vokal menggunakan ruang resonansi yang sangat besar ya. Seperti kita tahu kalau bunyi vokal itu adalah bunyi yang diproduksi tanpa ada hambatan pada sistem alat ucap manusia. Sementara bunyi-bunyi konsonan mendapatkan hambatan pada titik-titik tertentu posisi artikulasi alat ucap manusia. Contoh berikut ada kata tekstil ya. Tekstil ya, pada nomor 5 itu yang terdiri atas konsonan vokal, konsonan, konsonan ya. Tekstil terdiri dari 2 silabel, teks dan til. Di sini bunyi te menempati posisi onset, kemudian vokal e sebagai peak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebut ini nukleus atau inti dari sebuah silabel ya. Inti sebuah silabel dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan peak atau disimbolkan dengan huruf P. Kemudian di sini ada 2 koda, yakni fonem ke dan fonem desis se ya. Jadi dalam struktur silabel ini terdiri dari 4 buah fonem, di mana onsetnya terdiri dari konsonan, kemudian peaknya terdiri dari vokal e, sementara kodanya terdiri dari 2 bunyi, yakni ke dan se. Pada silabel yang kedua, silabel til, onsetnya merupakan te, kemudian peaknya merupakan vokal i, dan kodanya terdiri dari konsonan lateral le. Ya. Contoh berikut saya ambil dari kaidah fonotaktik nomor yang ke-9, yakni konsonan-konsonan vokal konsonan. Ya. Ada kata strata di sini. Anda bisa melihat bahwa onset, ya, onset dalam bahasa Indonesia dapat diisi oleh 3 buah konsonan, ya. Seperti pada silabel stra pada kata strata ini, ya kan? Anda bisa melihat di bagian sini, onset terdiri atas 3 konsonan. Yang pertama konsonan se, kemudian konsonan te, kemudian konsonan re. Sementara puncak silabis tetap jatuh kepada bunyi vokal atau bunyi-bunyi silabis ya. Dia disebut bunyi silabis karena
Semua bunyi vokal selalu menempati puncak kenyaringan, selalu menjadi puncak kenyaringan dari suatu silabel. Nah, dari silabel ini terdiri atas vokal A, sementara koda tidak ada, ya, tidak diisi oleh bunyi apapun, ya. Tetapi dalam bagan kita memang harus menggambarkannya seperti ini. Kemudian begitu juga dengan silabel yang kedua atau silabel ta, terdiri atas onset dan peak, ya, tanpa koda, ya. Jadi onsetnya adalah konsonan T, kemudian peaknya adalah vokal atau nukleusnya adalah vokal A. Kemudian koda adalah bunyi shiro, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita menyebut silabel-silabel yang tidak berkoda ini adalah silabel-silabel terbuka, sementara silabel-silabel berkoda adalah silabel tertutup. Nah, sekarang saya mau kembali kepada beberapa catatan yang tadi telah saya kemukakan di depan bahwa untuk mengenali sebuah silabel, kita harus memahami bahwa silabel itu dapat dilihat dari ciri-cirinya, ya. Seperti yang sudah dikemukakan bahwa setidaknya ada 4 hal yang perlu kita ketahui untuk mengenali silabel. Yang pertama ada fonem, terdiri dari sebuah fonem atau beberapa urutan fonem, kemudian direalisasikan dalam satu hembusan nafas. Kemudian yang tiga, adanya bunyi yang paling nyaring. Dan yang keempat, dapat disegmentasikan berdasarkan jeda atau tekanan-tekanan pada bunyi-bunyi tersebut. Saya mau memberikan contoh lagi sebuah kata yang sederhana, terdiri dari 2 silabel. Misalnya kata rumah, ya. Nah, untuk mengetes apakah kata ini memang terdiri dari 2 silabel, kita kembali kepada proposisi yang kedua tadi, yakni silabel direalisasikan dalam satu hembusan nafas. Nah, sekarang mari kita hitung kata rumah. Itu direalisasikan dalam beberapa hembusan nafas. Mah. 2 hembusan nafas. 1, mah, 2. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa satu silabel terdiri dari 1 hembusan nafas, ya. Kemudian mundur pada proposisi yang pertama bahwa silabel itu terdiri dari 1 fonem atau beberapa urutan fonem. Seperti pada contoh yang pertama tadi, saya mencontohkan kata amal, ya, terdiri dari 2 silabel, a dan mal, ya. Silabel pertama hanya terdiri dari 1 buah bunyi atau 1 buah fonem, yakni fonem vokal a. Sementara silabel kedua yang diucapkan dalam satu hembusan nafas atau silabel mal terdiri dari konsonan nasal bilabial me, kemudian vokal a, dan konsonan lateral l. Jadi di sini sudah terjawab 2 proposisi yang pertama itu sah. Yang pertama, silabel terdiri dari 1 atau beberapa urutan fonem, dan yang kedua, silabel terdiri dari 1 hembusan nafas. Kemudian proposisi yang ketiga adalah silabel memiliki bunyi yang paling nyaring, ya. Saya kembali pada contoh amal yang tadi, ya. Kata amal, ya, karena dia terdiri dari 2 silabel, a dan mal, otomatis puncak kenyaringan yang ada pada silabel pertama terdapat pada bunyi a. Kenapa? Karena bunyi a merupakan satu-satunya bunyi pada silabel tersebut. Sementara pada silabel kedua, puncak kenyaringan tetap jatuh pada vokal a. Tadi sudah saya katakan bahwa bunyi-bunyi vokal merupakan bunyi silabis, ya, atau bunyi yang mendapatkan ruang resonansi yang paling besar karena pada saat bunyi ini diproduksi, dia tidak mendapatkan hambatan udara pada posisi-posisi artikulasi yang ada pada alat ucap manusia. Jadi dengan adanya argumen ini terjawab sudah proposisi yang ketiga bahwa silabel memiliki bunyi yang paling nyaring itu benar adanya. Kemudian proposisi yang keempat bahwa silabel dapat disegmentasikan berdasarkan tekanan dan jeda-jeda dalam bunyi-bunyi tersebut. Kembali pada contoh tadi bahwa kata amal, ya, a dan mal. Anda bisa lihat ada 2 hembusan nafas di situ. Hembusan nafas yang pertama terdapat pada silabel yang pertama, a, dan hembusan nafas yang kedua terdapat pada silabel yang kedua, mal. Antara silabel pertama dan silabel kedua
terdapat jeda. Dan jeda ini ditandai juga dengan bunyi-bunyi silabis yang ada pada masing-masing silabel tersebut. Jadi dari sini kita juga dapat memastikan bahwa silabel, ya, kata dapat disegmentasikan ke dalam beberapa silabel. Jadi di sini terjawab bahwa proposisi yang keempat, yakni silabel dapat disegmentasikan berdasarkan jeda dan tekanan pada bunyi-bunyi tersebut adalah benar adanya. Ya. Baik, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, saya berharap kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang benar, yang tepat mengenai struktur silabel dalam bahasa Indonesia. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau Anda menemukan hal-hal yang perlu dikoreksi mengenai materi yang saya sampaikan tentang silabel ini, Anda dipersilakan untuk meninggalkan pesan pada kolom komentar. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam kelas ekstensi kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Fani di sini, dan kita bertemu pada video-video saya yang selanjutnya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.